Selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devisania hanya di Tribun Timur. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Goa mulai menyortir dan melakukan pelipatan surat suara Pilpres dan DPD. Kegiatan berlangsung di gudang logistik KPU Goa Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulsel pada Jumat 5 Januari 2024. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Sayed di lokasi. Selamat sore rekan Sayed. Ya, sore. Baik rekan Sayed, mungkin dapat disampaikan dan juga dijelaskan kepada Tribuners, KPU Goa sampai hari ini atau telah dilakukan penyortiran dan juga pelipatan surat suara, telah menerima surat suara untuk Pilpres dan DPD sebanyak berapa? Eh, Kalau di total untuk dua jenis suara tersebut diperkirakan mencapai 1 juta lembar surat suara. Hal tersebut juga sesuai kebutuhan di Kabupaten Goa yang terdapat ada 18 kecamatan di Kabupaten Goa. Baik, dan juga pantauan dari lokasi ratusan orang ini dilibatkan untuk melakukan penyortiran dan juga pelipatan surat suara. Mungkin yang dapat rekan Said sampaikan, masyarakat di sekitarkah yang dilibatkan atau seperti apa? Ya benar, yang dilibatkan ini masyarakat sekitar, baik itu di eh, daerah Kecamatan Sopoku maupun Bajeng, itu dilibatkan. Batas usianya juga mulai 17 tahun sampai 50 tahun. Dan mereka sehat jasmani, rohani, dan eh, tidak buta warna gitu. Baik, mungkin ada rincian jumlah orang yang dilibatkan dalam proses penyortiran dan juga pelipatan surat suara ini, rekan Said? Pada prosesnya itu dilibatkan sekitar 173 orang masyarakat. Untuk targetnya sendiri untuk pelipatan dan penyortiran surat suara ini itu targetnya 6 hari dari KPU Kabupaten Goa. Baik, 6 hari untuk jam kerja berapa lama mungkin rekan Said? Jam kerjanya sendiri itu mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Baik, untuk pengawasan di lokasi karena kita melihat bahwa hal ini dianggap sangat penting begitu untuk pelipatan dan juga penyortiran surat suara. Untuk pengamanan di lokasi seperti apa? Apakah ada aparat yang dilibatkan? Ya benar, ada aparat baik itu dari petugas KPU sendiri, Bawaslu, dan TNI Polri standby di lokasi tersebut. Dan sebelum penyortiran dan pelipatan suara juga para pekerja ini diberikan dulu simulasi bagaimana cara melipat kertas atau surat suara tersebut. Baik, dan juga untuk penyampaian dari pihak KPU Goa sendiri untuk kepada rekan Said mungkin ada hal yang disampaikan kepada Tribuners juga. Ya benar, terima kasih. Di mana pada proses pelipatan dan surat suara telah ditemukan juga surat suara yang rusak. Untuk per hari ini dari data yang diterima itu sekitar 99 kurang lebih 99 surat suara yang rusak baik itu di surat suara Pilpres dan DPD. Jadi tiap harinya ini setelah pelipatan dan penyortiran akan direkap berapa jumlah eh, yang rusak gitu. Baik, selain dari pihak KPU Goa sendiri, apakah juga rekan Said sempat meminta pendapat begitu dari masyarakat ataupun juga pihak yang terlibat di sana untuk secara langsung begitu melipat surat suara yang sudah berada di gudang KPU Goa sendiri? Dan salah satu atau salah seorang mahasiswi juga ikut dilibatkan dalam proses pelipatan dan penyortiran surat-surat tersebut. Dia mengaku bahwa
eh, baru pertama kali melakukan hal tersebut. Dan eh, dia ingin kerja untuk sortir dan pelipatan suara ini sebagai pengalaman dan untuk mendapatkan honor. Baik, ini merupakan hari kedua begitu ya untuk pelipatan surat suara di KPU Goa sendiri. Sampai saat ini update-nya seperti apa rekan Sayid? Sudah berapa dos mungkin surat suara yang berhasil dilipat dan juga disortir? Untuk saat ini belum ada update untuk sudah berapa jumlah yang sudah dilipat maupun disortir. Update terbaru tadi yang masalah jumlah yang surat-suara yang rusak. Baik, dan juga informasi dari rekan Sayid, kita selain itu akan mendengarkan juga wawancara secara langsung bersama dengan Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Goa Siti Nurlela. Rekan Sayid, terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut wawancara secara langsung bersama Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Goa, Ibu Siti Nurlela untuk Anda. Untuk apa surat suara yang datang itu berapa sih jumlahnya dan apa saja? Dua jenis surat suara, DPD dengan PPWP. DPD itu sejumlah 574, kemudian PPWP 218. Untuk jumlah yang dilibatkan untuk penyortiran petugasnya. Petugas nanti yang dilibatkan tahun paling rendah, kemudian paling tinggi itu 20 Ada persyaratan Tidak terlalu ini sih, maksudnya batasan yang paling tinggi itu tidak dibatasi, biasanya yang dibatasi 17 tahun saja. oh 17 tahun saja. Oh harus 17 tahun. Iya, karena kita takutnya nanti pekerjaan anak di bawah umur. Untuk ini ada pengawas kah untuk mengawasi kinerja para petugas ini berapa Iya. orang? Pengawas itu dari staf sekretariat sendiri di dalamnya ada 16 orang kurang lebih. sejak dibuka ini penyortiran sudah ada yang ditemukan rusak atau seperti apa? Sudah ada untuk sementara, tapi kami belum merekap jumlahnya. Nanti kami menghitung setelah akhir pensortiran untuk hari ini, karena rekapnya per hari, kemudian kami melaporkan. Jasmani bisa baca hitung, bisa melihat warna, itu saja. Simulasi. Ya, ada simulasi. Sebelumnya tadi arahan dari ketua, Iya. kemudian simulasi pelipatan oleh koordinator divisi teknis. Berapa orang? 5 orang. 5 orang per tim ya? Sejauh ini sudah berapa kardus yang di Menuju 2 kardus. 2 kardus? Ini Satu kardusnya berapa isinya itu? Kardus pertama itu kurang, kan kardusnya kan 2000 per lembar, tapi Iya. yang tadi diribet 1989 lembar. Oh, kenapa bisa? Ada rusak atau gimana? Iya, Memang kurang. Ya. Oh. Kalau rusaknya tidak ada. oh sejauh ini tidak ada rusak. Kenapa kita tertarik untuk kerja begini? Ya enggak apa-apa. Ya, Realistis tapi karena uang. oh, berapa memang di tahu hitungannya seperti apa? Per lembar atau per kardus honornya? Per lembar lah. Per lembar berapa kita tahu? Saya tidak tahu yang intinya. Oh, jelas ada gajinya. Iya, ini ada uangnya. Oh, sehari-hari memang kita kerja apa? Masih sekolah, kuliah? Kuliah. Kuliah. Oh, magang di KPU. Magang di KPU. Mulai pagi kemarin. Oh, magang. Iya. Bagaimana sejauh ini pengalamannya? Ini baru pertama kali kah? Pertama kali. Seperti apa ini melipat kertas suara? Biasa saja. Biasanya Mudahkah, sulitkah, Cak? Ya. mudah, Pertama Ji awal-awalnya toh pasti beradaptasi, tapi lama-lama sudah. lincah. Oh, saya Terus sampai kapan kini kerja? Sehari? Kan kita targetnya kan 4 hari ke depan harus selesai. Berapa 4 hari? kardus. 4 hari ke depan 4 hari. ada targetnya harus Iya. selesaikan. Kalau di tinta sendiri berapa target kardus? Kalau di Pilpres 7 kardus. Ya. Kalau 7 di- kardus ya, Pilpres. Kalau di DPD itu ada 30 kardus kalau nggak salah. Jadi 20 kardus. 20 kardus. Iya. Total berapa ditargetkan ini untuk kelompok tak? 5 orang itu 20 kardus harus diselesaikan dalam waktu 4 hari. Itu yakin bisa selesai? Bisa lah. Bisa ya. Ya. Demi apa? Terus sampai malam berarti di? Iya, sama malam. Sampai jam berapa kalau malam? 10 kah, 11? Kan maksimalnya kan sampai jam 11 malam. Iya. Tapi sudah kesepakatan dari tim itu jam 8 malam baru bagi. Siap. Sejauh ini tidak ada yang rusak yang kita lipat di, Tidak ada. mau Pilpres atau DPD. Iya, baik itu warnanya.
selain untuk kebutuhan uang atau apa untuk menambah pengalaman kan? Tribuners, demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.